Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Wariski, NIM 1904-2013. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait konflik dalam pengembangan organisasi. Pengertian konflik. Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi jika tidak dapat diselesaikan. Bentuk konflik yaitu pertama konflik fungsional, sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja perusahaan. Kedua, konflik disfungsional, yaitu setiap atau interaksi di antara kelompok yang merugikan perusahaan atau menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. Ketiga, yaitu konflik kinerja perusahaan, yaitu konflik dapat mempunyai dampak positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan, tergantung pada sifat konflik dan bagaimana konflik dikelola. Jenis-jenis konflik yaitu pertama, konflik dalam diri seseorang. Kedua, konflik antar individu, konflik antar anggota kelompok, konflik antar kelompok, konflik intra perusahaan, dan konflik antar perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik yaitu pertama, tujuan. Tujuan yang sama ingin dicapai akan merangsang timbulnya persaingan dan konflik di antara individu atau karyawan. Setiap karyawan selalu berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang lebih baik dari orang lain. Kedua, ego manusia. Ego manusia yang selalu menginginkan lebih berhasil dari manusia lainnya yang akan menimbulkan persaingan atau konflik. Ketiga, kebutuhan. Kebutuhan material dan non-material yang terbatas akan menyebabkan timbulnya persaingan dan konflik. Setiap orang cenderung dapat memenuhi kebutuhannya lebih baik dari orang lain. Keempat, perbedaan pendapat. Kelima, salah paham. Dan 6, perasaan sensitif. Kebaikan persaingan. Yang pertama yaitu evaluasi diri atau introspeksi diri demi kemajuan. Kedua, moral kerja atau prestasi kerja meningkat. Ketiga, mengembangkan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan. Keempat, memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas karyawan. Selanjutnya yaitu keburukan persaingan. Pertama, kerjasama yang kurang serasi dan harmonis di antara para karyawan. Kedua, memotivasi sikap-sikap emosional karyawan. Ketiga, menimbulkan sikap a priori karyawan. Keempat, meningkatkan absen dan turnover karyawan. Sekian pembahasan saya terkait konflik dalam pengembangan organisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.